Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Al. Semoga kawan-kawan yang di sana yang lagi nonton selalu dilimpahkan kesehatan. Malam ini kita akan belajar lagi tentang keseharian kita atau dalam kehidupan kita yang sering kita alami, tapi kadang kita tuh susah untuk melakukannya atau menerapkannya dalam kehidupan, yaitu tentang sabar. Apa itu sih sabar? Gimana kita harus sabar? Apa efek sabar itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, tanpa lama-lama kita mulai malam ini. Check this out. Oke, nah sekarang kita sudah bersama kakek. Langsung aja kek. Malam ini kita mau belajar lagi, tapi kita lebih enjoy lagi kan, lebih santai. Iya. Nanti kalau terlalu serius Nggak bagus, nggak Mas. bagus, nanti ngantuk nanti. Iya. Biar apa kalau kata orang, biar nggak sepaneng. Ya, sepaneng. Agimeng. Akimeng kana. Apalagi kadang kalau terlalu serius itu orang gimana ya, nggak terlalu paham kadang kayak apa yang apa yang diterima itu nggak terlalu paham. Kita relax, enjoy aja. Malam ini mau tanya masalah sabar. Apa itu sih sabar? Terus apa efek sabar itu dalam diri kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang yang bilang sabar aja, ini ujian, sabar aja, semua pasti ada hikmahnya. Enak kalau orang bilang gitu, enak gitu. Tapi Iya, yang tinggal bilang ya enak. tapi kadang orang itu sendiri kadang Menjalaninya belum tentu, kayak. sulit. Apalagi kalau kalau anak muda sekarang kayak Apalagi generasi muda masih berapi-api. Senggol bacok. yang banyak itu sampai kadang kemarin tuh ada di berita kayak di TV itu, hanya gara-gara dibully dia itu ngolok-ngolok nama bapaknya, pak ayahnya gitu kan, sampai dibunuh kan. Ya Allah. Waduh. Iya. Kok gimana ya sekarang itu, nyawa dibuat mainan ya. Iya, sudah zaman akhir, Mas. Mungkin pengaruh dari zaman. Tapi kalau bisa itu zaman itu dijamani, jangan mengikuti zaman. Hancur kalau itu zaman. Di zaman itu gimana? Di zaman itu ini zaman akhir kan. Ya, apa terkandung di zaman akhir ini harus kita itu banyak-banyak bersabar dan bertawakal. Istilahnya mengikuti zaman maju. Ada yang pakai ini bertato. Itu namanya ngikuti zaman. Kalau dijamani, ini sudah zaman akhir misalnya, harus kita itu banyak-banyak bertawakal atau bersabar sesama manusia, sesama teman atau semuanya makhluk lah. Dijamani Ngikuti zaman lain. berarti yang lebih baik Dijamani. Iya. Kalau mengikuti zamannya itu zaman Kemajuan, Mas. ada yang kerusakan moral seperti ini kita ikuti. Itu Modern, Mas. itu tidak boleh ya. Ya nggak boleh sebenarnya, tapi sudah di mana ya?
Jadi kita Itulah itu yang harus sulit. Harus benar pintar memilih. iya, harus diperangi. Semuanya itu harus diperangi. Karena di situ ada kunci memang. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi bagi orang-orang yang sabar terlalu banyak ujian. Tapi setidaknya kita itu harus mengenal kunci-kunci tersebut. Memang ada. Di Al-Quran pun ada. Pakai adat Jawa pun ada. Gitu. Kalau di Al-Quran yang namanya hasud, riya, tama, ujub. 4 kan? Kalau di Jawa alwama, amara, sufya, mutmainah. Gitu. Jadi kita itu enggak mudah. Rasulullah pun ya mungkin 99%. Kalau kita umatnya, apalagi kita sebagai orang awam, manusia biasa, ya masih angkorohnya masih penuh. Apalagi jiwa-jiwa muda. Waduh, kalau jiwa muda sudah nggak bisa dibilangin sudah. Memang kesabaran itu sama sekali nggak ada. Egonya terlalu tinggi. Jadi kita cuplik tentang kunci-kunci tadi. Ya. Difahami sedikit demi sedikit. Kita juga belajar. Nggak ada orang yang mahir dalam kesabaran, nggak ada. Ya kalau di Jawa itu ada kunci begini. Ngalah, ngale, ngalas. Tapi anak sekarang lain lagi. Ngalah, ngantem sudah. Gitu. Bubar urusan. Nggak usah ngalah, langsung ngantem. Kepruk sudah. Nah itu. Ya memang kesabaran itu harus dilatih. Penuh kasih sayang. Kuncinya satu. Harus mempunyai kasih sayang terhadap sesama manusia. Alwamah itu istilahnya kita itu ingin makan melulu. Makan terus. Hawa nafsu itu. Itu kan nafsu itu. Alwamah amarah sufya mutmainah itu nafsu mas. Sepertinya orang berpuasa. Kayak sedunia ini dihabiskan kan. Kayak padahal sedikit saja kalau kita itu mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah. Satu piring saja sudah merasa kenyang. Gitu. Kalau sudah jumpa kepada yang namanya amarah, wallahu a'lam sudah, namanya manusia. Sudah, kalau sudah muncak amarahnya, apapun ditendang. Jadi harus kita kaji. Apa maksudnya ini? Padahal semua itu adalah tipu daya. Tipu daya. Untuk manusia, siapa yang nipu daya? Ya nggak ada lagi adalah syaitan. Biar nggak lulus untuk menghadapi ujian, gitu. Memang sifatnya iblis itu menghancurkan manusia. Jadi kita itu harus waspada.
Harus waspada. Memang kalau bilang enak sih, sing sabar, yang sabar, yang sabar. Biasanya yang sering bilang begitu itu dia nggak punya masalah. Tapi bahkan yang bisa menyelesaikan perkara atau menyelesaikan kekerasan, itulah para sahabat, para teman orang lain maksudnya. Kan nggak ikut punya problem kan. Ya sabar saja. Jadi lebih jernih dia pemikiran. Iya gitu. Yang lagi menghadapi. Kalau yang punya masalah nggak bisa disuruh jernih. Di situ cuma ada sabar dan tawakal. Gitu. Sabar, tawakal kepada Allah. Semuanya adalah Allah. Tapi kalau ada orang yang mau yang sedang mengolok-olok kita, inilah itulah itu, gimana kan? Kita menghadapinya itu gimana? Ya itu kita kembali kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya dikasih kekuatan, iman, Islam, ihsan, gitu. Kesabaran itu memang bagi saya orang awam ini sulit memang untuk menghadapi. Jadi para hadirin sekalian, kita itu harus mengenal terhadap kunci-kunci tersebut. Gitu. Al-wama amara sufya mutmainah. Sufya. Itu. Yang baik itu cuma satu, yang tiga ini jelek. Kemudian yang satu ini dikeroyok tiga ini, apakah kuat kalau kita itu enggak selalu ingat sama yang Maha Kuasa? Enggak bisa itu. Kesabaran adalah kunci segalanya. Apalagi kita itu kalau empat perkara ini, hasud, riya, tama, ujub, ini sudah masih 100 mas. Waduh ya nggak bisa. Ngeraih kesabaran itu nggak bisa. 0 mas. Setidak-tidaknya kita ini manusia biasa. Harus ada persennya lah, 10% atau 20%, asalkan ada persen. Namanya manusia awam, seperti sampean, seperti kakek ini, orang awam. Jadi intinya sekarang kita itu kalau mau sabar gimana gitu? Kalau mau sabar itu intinya tawakal. Tawakallah. Iya, tawakal. Tapi kebanyakan orang yang mengerjakan kekerasan itu adalah ambisi. Dia itu kadang-kadang apa kata lain dari ambisi itu? Dendam. Kita itu kadang-kadang menaruh dendam di hati. Awas kau. Lah itu nggak boleh. Suatu saat Allah sendiri yang akan membalasnya. Gitu. Memang agak sulit mas. Sulit sekali. Jadi banyak-banyak istighfar ya kayak. Benar mas, harus ingat sama yang Maha Kuasa. Ingat, sering ingat. Ya cuma yang baik satu loh mas, tumaknina. Iya, orang itu kalau sudah tumaknina, ya ada persennya lah, enggak 5%, 10% itu begitu.
Jadi semuanya itu adalah Allah yang menilai. Kalau kadang-kadang itu kita berbuat seakan-akan benar di hadapan Allah, tapi salah. Di mata manusia. Iya. Kadang-kadang di mata manusia itu benar, di hadapan Allah salah gitu loh. Itu ya. Kadang-kadang benar untuk di mata manusia, tapi salah untuk Allah. Itu yang sulit. Menghadapi kesabaran yang seperti itu sulit. Karena kita harus banyak-banyak mengalah. Kata Jawa itu, wong ngalah iki kasihane ngalah. Orang yang sabar dikasih Allah. Dikasih Allah. Orang yang menangan, istilahnya itu orang yang apa ya? Yang lelaki sungguhan. Ingin selalu menang. Ingin selalu menang. Malah nggak menang. Mati duluan. Mati duluan. Kapok. Mati duluan, iya. Ya Allah. Ngalah, kasihane ngalah. Wong menangan ora bakal menangi. Lah memang temannya diduduk. Akhirnya lama-lama sama Allah diduduk. Motiar. Gitu. Hadirin. Jangan sampai kita itu. Kalau kita itu menghadapi kesabaran memang berat sekali. Kuncinya cuma satu. Kalau sampean dijiwit merasa sakit, jangan jiwit temannya. Akhirnya kesabaran tenggelam di situ. Akhirnya amarah yang timbul. Jadi jangan perang sudah. Jangan menyakiti kalau nggak mau disakiti. Ya begitu. Istilahnya pepatah itu begini. Harus kita itu menerima dari Allah itu apa ya? Kalau Jawanya itu nrimo ing pawe pandum. Jadi menerima apa yang diberi sama Allah. Gitu. Nrimo ing pawe pandum. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Bersyukur itu ya. Insya Allah kemarahan Bisa sedikit dikontrol. bisa sedikit terkontrol, terkurangi. Gitu Mas. Jadi intinya begitu ya. Iya. Kali ini cukup sampai sekian. Jangan lupa subscribe dan like biar channel ini semakin berkembang dan kita terus belajar bersama. Siap. Dan jangan lupa komen. Siapa tahu ada kawan yang lagi galau, dapat masalah apa, komen di bawah. Boleh. Boleh. Bersama. Kita pecahkan bersama-sama. Bukannya kita sok tahu atau gimana. Oh enggak belajar boleh. bersama. Karena manusia itu banyak kekurangan daripada kelebihan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan daripada kebenaran. Itu sudah kunci manusia. Enggak boleh memandang rendah sesama kaum. Enggak boleh itu Mas. Itulah dinamakan kalau memandang rendah sesama kaum, itulah akhirnya enggak punya kesabaran. Gitu. Oke, cukup sekian Kak. Sampai jumpa di lain waktu.